Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Elia Maren di program 3 Hari Channel. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang kesaksian dan juga banyak pembelajaran dalam video-video kita. Nah, hari ini kita akan bahas tentang spesial episode Natal, dimana kita akan bahas banyak hal tentang Natal, kebenaran sejarah Natal dan lain sebagainya. Dan saya hari ini tidak sendirian, saya bersama dengan teman saya, ada Aldo dan juga ada Gracia. Selamat datang di 3 Hari Channel. Ya, nah teman-teman, dalam video ini saya tidak akan menjabarkan banyak hal, tapi saya akan coba tanya dulu kepada teman-teman saya apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan Natal. Silakan dari Gracia mungkin lebih dulu. Ya, silakan. Oke, mungkin teman-teman pasti banyak yang mau menanyakan hal ini. Apakah Tuhan Yesus benar-benar lahir pada tanggal yang ke-25 Desember seperti bagaimana kita rayakan Natal hari ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Gracia bertanya, apakah kita benar-benar merayakan Natal itu pada tanggal 25 Desember? Artinya apakah memang Yesus benar-benar tanggal 25 lahir tanggal 25 Desember? Nah, sekarang kita bahas dari Alkitab sendiri ya. Kita baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk bisa memahami apakah Yesus benar-benar lahir 25 Desember, kita harus tahu sejarah dari Natal itu sendiri. Kita baca mulai dari ayat Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai berikutnya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia ini adalah rombongan ke-8. Ya. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, berarti kelompok Zakaria, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab, sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Kalau dia di bait Tuhan dan membakar dupa, berarti, dan ini adalah rombongan Abia, berarti dia melakukan hari raya apa? Hari raya Yom Kippur, atau hari raya pendamaian. Nah, artinya Imam Zakaria ini ketika bertugas di bait suci itu pada hari raya Yom Kippur. Ya. Nah, hari raya Yom Kippur pada masa itu kalau kita hitung dari kalender sejak berdirinya kota Roma, itu ada di sekitar 24 sampai tanggal 25 bulan September. Kalau kita konversi ke kalender kita pakai sekarang, waktu itu perayaan hari raya Yom Kippur itu dirayakan oleh Imam Zakaria itu pada tanggal 25 September. Nah, pada waktu pembakaran dupa ayat 10, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan mengelahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes." Artinya, malaikat memberitahu Zakaria bahwa istrinya mengandung Yohanes. Elisabet istrinya Zakaria mengandung Yohanes itu pada hari raya Yom Kippur itu kan. Hari raya Yom Kippur itu tanggal berapa? 25 September. Nah, kita loncat ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Dalam bulan yang ke-6 berarti 6 bulan setelah peristiwa tadi, malaikat mendatangi Gabriel kepada seorang perawan bernama Maria di Galilea. Berarti 6 bulan setelah 25 September itu? Mei. Bukan, Maret. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, Maret. Berarti malaikat itu mendatangi Maria itu pada tanggal pada bulan apa? Bulan Maret. Nah, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud dan nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, berarti malaikat ini mendatangi Maria 6 bulan. Seperti ayat ke-26, 6 bulan setelah dia menemui Zakaria. Berarti 6 bulan setelah 25 September itu adalah tanggal 25 Maret. Ya. Lalu ayat yang ke-28, ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus." Jadi malaikat mendatangi Maria bahwa dia mengandung Yesus itu 6 bulan setelah bulan September, yaitu bulan Maret.
Nah, perempuan mengandung berapa lama? 9 bulan. 9 bulan setelah bulan Maret itu bulan apa? Desember. Bulan Desember. 9 tambah 3 kan 12. 12, iya. Berarti Maria memang benar-benar mengandung pada bulan Maret. Makanya gereja itu merayakan kabar sukacita Maria itu pada bulan Maret. Dan 9 bulan setelah bulan Maret itu adalah bulan Desember. Jadi dari Alkitab sendiri memang Yesus benar-benar lahir pada bulan Desember. Nah, mengenai tanggalnya, mengenai tanggal dan akurasi tanggalnya, kita dapat melihat daripada sejarah. Misalnya kalau kita melihat sejarah dari dokumen gereja bernama Didaskalia Apostolorum Koptik, itu mengatakan bahwa kita, ini saya buka ya, bahwa kita merayakan Natal di dalam perayaan Natal ya, di dalam dokumen Markus Daud ya, dalam dokumen Didaskalia Apostolorum dikatakan begini. Ini dokumen ini pada tahun 160. Ya, dikatakan begini. Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan kelahiran junjungan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9. Bulan ke-9 Ibrani itu bulan berapa? Bulan apa? Bulan Kislev. Atau tanggal 29 bulan keempat Mesir. Bulan keempat Mesir itu adalah bulan Kiyah. Nah, tanggal 29 bulan keempat Mesir dan tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani ini, kalau dikonversi ke kalender yang kita pakai sekarang, itu 25 Desember. Begitu. Jadi memang Yesus benar-benar lahir pada bulan Desember. Ya. Nah, jadi nggak ada keraguan karena dari Alkitab dan dari sejarah juga membuktikan bahwa kita sudah merayakan Natal bahkan di abad pertama dan kedua pada tanggal 25 Desember. Lalu kemudian ada juga seperti tulisan dari Theophilus ya, Theophilus di Kaisarea itu juga sudah merayakan Natal pada tahun 160 ya, pada tanggal 25 Desember juga. Gitu. Aku mau bertanya Elia, mungkin mewakili teman-teman juga. Setiap Natal kita selalu mendengar tokoh yang bernama Sinterklaas gitu. Nah, sebenarnya Sinterklaas ini tokoh apa sih dan apakah ia benar-benar ada di dunia ini? Oke. Apakah Sinterklaas ya, kalau kita Natal ya, kadang ada kakek-kakek tua, sosoknya kemudian berjanggut dan anak-anak pada pergi ke anak-anak lalu tukar kado dan lain sebagainya. Nah, apakah Sinterklaas ini adalah mitos atau sebuah fakta bahwa Sinterklaas ini pernah ada? Sinterklaas ini adalah, kalau yang digambarkan hari ini itu adalah hasil perubahan daripada penginjil-penginjil daripada barat, misalnya dari Belanda dan dari Inggris. Kemudian mereka menggunakan Sinterklaas ini menjadi figur yang kelihatan fiktif. Meskipun wujud asli seperti Sinterklaas sekarang tidak ada, tapi Sinterklaas itu terinspirasi dari tokoh yang nyata. Namanya Santo Nikolaus dari Myra. Jadi dulu pada abad ketiga ada seorang bisa dikatakan bapak gereja mungkin ya. Ada seorang orang yang gigih sekali mengikut Tuhan, dan dia itu kehidupannya itu orang tuanya itu kaya raya sekali. Nah, orang tuanya ini kaya raya sekali, dan ketika orang tuanya meninggal itu karena wabah penyakit, maka dia menggunakan seluruh kekayaannya ini untuk beramal, untuk menolong orang, untuk kemudian pokoknya menyumbang kepada orang-orang miskin. Nah, Nikolaus ini kemudian juga menolong banyak orang miskin dan anak-anak. Yang terkenal itu misalnya dulu karena Nikolaus ini menjadi santo yang terkenal di Rusia. Ya. Nah, Nikolaus ini pernah dalam kisahnya, dalam tradisi itu pernah menolong ada 3 anak perempuan. Jadi dulu ada seorang ayah, dia mau menikahkan anak-anaknya perempuan, ada 3 anak perempuan. Nah, 3 anak perempuan ini karena nggak ada biayanya untuk dikawinkan, untuk dinikahkan, akhirnya bapaknya ini mau membuat anak-anak ini untuk bekerja sebagai pelacur. Nah, karena Nikolaus mendengar hal ini, maka dia iba, maka dia berikan emas yang ada di rumahnya untuk kemudian kepada bapaknya ini, agar mereka anaknya tidak dijual jadi pelacur, tapi mereka punya biaya untuk pernikahan anaknya ini. Nah, pada akhirnya dari kisah inilah berkembang bahwa Nikolaus ini begitu menyayangi anak-anak, sampai sekarang berkembang tentang Nikolaus yang identik dengan anak-anak, yang menyayangi anak-anak, suka berbagi kado hadiah, karena memang Nikolaus ini adalah orang yang suka sekali dengan anak-anak dan suka beramal. Ya, jadi Sinterklaas itu adalah tokoh dari yang nyata, tapi penampakannya nggak seperti sekarang.
ada identik dengan salju, kereta-kereta yang itu buat-buatan. Tapi sebenarnya Santa Claus itu dari tokoh nyata dari abad ketiga, ya, yang bernama Santo Nikolaus itu. Dan Santo Nikolaus ini pernah menampar bidat. Bidat itu ajaran sesat. Dulu di Konsili Nikea tahun 325, Santo Nikolaus ini ada di pihaknya yang benar. Dalam hal ini pihaknya Athanasius. Dia menampar bidat Arius. Bidat yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus itu hanya seperti Allah dan lain sebagainya, begitu. Jadi Sinterklas itu terinspirasi dari tokoh nyata namanya Santo Nikolaus, tapi penampakannya tidak seperti yang ada pada hari ini karena itu sudah direformasi dan direvisi. Begitu ya. Ada lagi mungkin Gracia mau tanya apa? Mungkin terkait sebuah polemik yang mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu apakah benar hari Natal yang kita rayakan sekarang ini ya sebenarnya adalah hari kelahiran dari dewa-dewa seperti dewa matahari atau dewa apa gitu? Apakah benar demikian? Oke. Berkaitan dengan dewa matahari, apakah memang Yesus itu kelahiran dewa matahari begitu ya? Tapi kalau kita juga melihat catatan sejarah gereja, yang pertama, kelahiran dewa matahari itu kapan sih? Kelahiran dewa matahari itu baru dirayakan itu pada tahun 275. Sedangkan tadi dokumen yang kita baca, Didaskalia Apostolorum itu sudah merayakan Natal tahun 160. Sudah merayakan Natal tahun 180. Jadi kalau dikatakan 25 Desember itu kita merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, Dewa Matahari baru lahir 100 tahun setelah dokumen yang kita baca tadi. Yang namanya itu Didaskalia Apostolorum. Jadi kita sudah merayakan Natal jauh sebelum kelahiran Dewa Matahari. Dewa Matahari baru dirayakan tahun 275, sedangkan Natal sudah dirayakan tahun 180. Bahkan lebih jauh, Theophilus sudah merayakan tahun 160. Jadi orang yang bilang merayakan Natal itu karena kelahiran Dewa Matahari itu orang yang gak belajar. Mereka tidak mempelajari literatur kuno, literatur gereja yang diwariskan hingga saat ini. Jadi tidak ada Yesus lahir 25 Desember itu kelahiran Dewa Matahari. Bukan kita contek mereka contek kita, orang kita yang duluan. Kecuali mereka bisa bantah dokumen kita kan. Betul. Gereja Koptik itu adalah gereja yang berdiri sampai pada hari ini. Sudah tua sekali. Dan mereka merayakan Natal itu 25 Desember. Dalam kalender Julian tapi. Kalau dikonversi ke Gregorian itu tanggal 7 Januari. Tapi itu masalah kalender tidak terlalu bermasalah. Tapi yang pasti dokumen Didaskalia sebelum kelahiran Dewa Matahari sudah menegaskan bahwa kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Hampir 100 tahun sebelum kelahiran Dewa Matahari. Ada yang ngotot-ngotot bahwa 25 Desember hari kelahiran Dewa Matahari, ya dia memilih jadi bodoh. Karena memang dokumen kita udah jelas gitu. Ya, ada mungkin lagi dari baik Elia, mungkin masih seputar nuansa Natal ya. Pertanyaan saya adalah kenapa sih setiap Natal gitu kita kemanapun kita pergi gitu, ke tempat-tempat mall gitu, selalu ada pohon Natal gitu, hiasan yang menjadi pohon Natal? Iya. Oke. Hiasan yang menjadi pokok utama lah, kita sering lihat gitu di Ya misalnya ini juga ya contek pohon Natal. Sumbernya dari mana? Kenapa bisa jadi pohon Natal ini bisa ada gitu? Kita pakai gitu. Kita pakai. Ada yang unik ya. Yang unik itu adalah pohon Natal ini bukan sesuatu atau tradisi yang ada begitu aja. Pohon Natal ini itu berakar dari keyahudian. Ya. Jadi dulu ada seorang seorang yang hebat di zamannya Makabe. Dia berhasil mengalahkan Seleukid. Karena Seleukid itu dulu pernah menajiskan bait suci. Ini sebelum kelahiran Yesus. Dia menajiskan bait suci. Pada akhirnya mereka memulihkan bait suci itu. Dan ketika mereka memulihkan bait suci itu, mereka membuat hari raya yang tidak ada di dalam Taurat sebenarnya. Tapi nama hari raya itu hari raya penabisan bait suci, atau mungkin bukan hari raya penabisan ya, tapi lebih mungkin disebut dengan hari raya pentabisan bait Allah. Kalau istilah Ibrani itu mereka sebut dengan hari raya Hanukkah. Nah, hari raya Hanukkah ini itu digelar pada bulan Desember. Ya. Nah, hari raya Hanukkah ini adalah hari rayanya orang Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu ikut melakukan hari raya Hanukkah. Kita baca dalam Yohanes 10 ya. Yohanes 10 ayat yang ke-22. Ya.
Yohanes 10 ayat 22. Kemudian tibalah hari raya penahbisan bait Allah di Yerusalem. Penahbisan bait Allah di Yerusalem waktu itu adalah di musim dingin. Nah, orang Ibrani itu berkabungnya di bulan Av atas kehancuran bait suci itu. Tapi penahbisannya dipulihkan kembali itu di bulan Desember, ya. Itu di bulan Kislev, di bulan ke-9 Ibrani, itu bulan Kislev. Nah, Tuhan Yesus pun mendatangi hari raya ini. Kemudian tibalah di hari raya penahbisan bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Jadi kalau orang bilang, masa Yesus lahir di musim dingin? Ini hari raya Hanukkah aja, hari raya penahbisan aja bulan Desember, itu terjadi pada hari raya musim dingin. Jadi Yesus nggak mustahil lahir di musim dingin. Lagi pula kelahiran Yesus itu bukan di tempat yang bersalju. Dia lahir di tempat domba-domba itu digembalakan. Kalau domba-domba digembalakan, apakah ada salju? Ya nggak bisa, dia makan rumput. Padahal pada hari kelahiran Yesus, berita malaikat itu adalah orang pengembala domba. Jadi memang waktu Desember di sana musim dingin, tapi tempat kelahiran Yesus bukanlah tempat bersalju. Tapi kembali ke pohon terang. Jadi dulu untuk merayakan kemenangan Makabe atas Seleukid yang menajiskan bait suci itu, maka mereka itu melakukan hari raya penahbisan bait suci itu di bulan Desember waktu itu. Nah, seperti dalam Yohanes 10 ayat 22, Tuhan Yesus pun mengikuti hari perayaan ini. Kemudian tibalah hari raya penahbisan bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Nah, pada musim dingin ini Yesus itu berjalan-jalan di baitnya Allah di Serambi Salomo. Jadi memang Yesus pun mengikuti hari raya ini. Padahal hari raya ini nggak ada dalam Torah, karena itu penahbisan bait suci yang dihancurkan, yang dirusak oleh Seleukid. Nah, hari raya Hanukkah ini, penahbisan bait suci ini, itu disebut dengan hari raya terang. Nah, itu dirayakan bulan berapa tadi? Desember kan? Iya. Yesus pernah mengatakan, akulah terang dunia. Maka ketika Yesus ini karena hari raya Hanukkah, hari raya terang ini dilaksanakan pada bulan Desember. Jadi waktu itu di sana itu banyak lampu-lampu yang terang. Jadi seperti gambar kaki-kaki Dian itu dipasangin lilin. Nah, kalau kamu ke Israel pada bulan Desember, juga kamu akan menemukan di jalan-jalan itu pohon Natal itu berseberangan dengan pohonnya Hanukkah, hari raya terang. Jadi identik dengan lampu-lampu. Karena memang orang Yahudi, bukan Kristen ya, orang Yahudi itu merayakan hari raya terang, hari raya Hanukkah, yaitu hari raya penahbisan bait suci tadi. Nah, Yesus mengatakan akulah terang dunia, dan Yesus itu pun lahir di bulan Desember itu. Nah, ketika Yesus yang lahir bulan Desember pada hari raya terang, dan dia adalah terang dunia, maka kita mengekspresikan kelahiran Yesus dengan pohon yang terang. Yaitu memang tradisi. Ya, tapi kan tidak ada larangannya. Seperti orang-orang Yahudi melakukan hari raya Hanukkah, itu nggak ada di dalam Taurat. Tapi mengapa mereka menyalakan lampu-lampu yang banyak? Sampai hari ini loh. Orang Yahudi itu di bulan Desember itu melakukan hari raya Hanukkah itu 8 hari. Mereka melakukan itu. Nah, karena kita percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, maka kita merayakan hari kelahiran terang dunia ini yang lahir pada hari raya Hanukkah, hari raya terang itu dengan simbol pohon terang. Jadi pohon terang itu tidak salah, ya pohon terang itu kita pakai. Karena itu memang penggenapan dari hari raya Hanukkah, di mana hari raya Hanukkah ini adalah hari raya terang, dan Yesus yang adalah terang dunia lahir pada hari raya terang itu. Maka kita mengekspresikan kelahiran Yesus ini dengan pohon terang. Itu ya. Ya, ada lagi? Oke. Seperti yang kita tahu, kita sebagai orang Kristen, kita percaya sebagaimana yang kitab suci kita katakan, yaitu Alkitab, bahwa Tuhan Yesus Kristus kan lahir di kandang domba ya, di Bethlehem ya. Ya. Namun terkait itu saya pernah lihat perdebatan yang sempat hangat di sosial media bahwa Tuhan Yesus gak lahir di sana, tapi Gak juga lahir di kandang domba, tapi lahir di pohon korma. Jadi untuk hal ini manakah yang benar? Dia di pohon korma atau di kandang domba di Bethlehem? Apakah Yesus benar-benar lahir di kandang domba atau tidak, begitu ya? Iya. Coba ya saya cari dulu ya. Apakah Yesus benar-benar lahir di pohon kurma? Kita bisa melihat di dalam catatan gereja
Misalnya Origen dari Alexandria itu mencatat bahwa Yesus Kristus itu lahir di sebuah gua di Bethlehem yang seringkali dikunjungi pada zaman itu. Itu dalam bukunya yang berjudul Contra Celsum. Nah, bahasa Yunani yang digunakan bagi kandang di sana itu adalah patna. Dan itu artinya adalah kandang. Nah, kandang domba yang berupa gua. Bahkan Eusebius dari Kaisarea, sejarawan gereja, juga mencatat bahwa Yesus itu lahir di kandang domba yang berupa gua. Makanya sekarang kalau kamu pergi ke Palestina, ke Bethlehem, Bethlehem itu kan di Palestina. Nah, kalau kamu pergi ke sana, ada namanya gereja Nativity. Gereja Nativity itu adalah gereja tempat kelahiran Yesus. Nah, kamu kalau masuk ke sana, kamu harus nunduk karena itu terbuat dari gua-gua. Jadi batu yang diukir. Nah, Yesus itu dibaringkan di sebuah palungan. Palungan itu adalah tempat makannya ternak waktu itu. Jadi diukir. Nah, itu yang disebut dengan palungan itu. Yesus dibaringkan di sana dan sampai hari ini itu dipelihara. Jadi dalam sejarah gereja di abad kedua dan ketiga itu sudah menjelaskan, misalnya Origen dari Alexandria, bahkan dia memang menyatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba berupa gua. Nah, kalau dia lahir di kandang domba berupa gua, di kandang domba yang gua mana ada pohon kurma? Lagi pula itu dataran yang agak tinggi, makanya disebut musim dingin. Nah, di dataran tinggi ada ndak pohon kurma? Jangankan oke lah, mereka bisa mengatakan di dataran tinggi ada pohon kurma. Tetapi tempat pohon kurma itu lebih banyak di Yeriko, karena itu dataran yang sangat rendah. Yesus lahir di dalam gua. Kandang domba berupa gua itu untuk menggenapi nubuatan Nabi Mika. Nah, di dalam gua yang kamu harus, emang pohon kurma itu setinggi manusia? Tidak. Pohon kurma itu tinggi sekali. Dan itu kokoh dan kuat. Jadi kalau mereka mengatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma, itu nggak ada dasarnya. Itu kan hanya cerita-cerita mereka. Sekarang kamu bisa nggak buktiin Yesus lahir di bawah pohon kurma? Membantah fakta sejarah tulisan Origen dan tulisan Eusebius ini. Mereka nggak bisa. Jadi kalau dikatakan Yesus Kristus lahir di bawah pohon kurma, itu bukan Yesus yang kita miliki, itu Yesus yang lain, itu Yesus-Yesusan. Masa pendapatmu lebih hebat daripada data sejarah loh? Kita punya data sejarah, Eusebius dan Origen. Ya, Contra Celsum itu tulisan dia di bukunya yang pertama. Ya, jadi Yesus lahir di bawah pohon kurma itu hanya ucapan orang-orang yang menghayal, yang mungkin tidak mempelajari data-data gereja. Ya. Jadi Yesus benar-benar lahir di kandang domba yang berupa gua di Bethlehem. Ya, kamu ada pendapat apa dari semuanya ini untuk disampaikan kepada teman-teman? Oke, mungkin kalau dari saya ya, kita mungkin banyak di tengah-tengah banyak polemik Natal ini, tapi kita harus tetap mengingat kembali apa tujuan kita merayakan Natal gitu. Kita merayakan Natal bukan karena kemewahannya, bukan sekedar karena sukacita Natal saja, tapi kita merayakan Natal karena kita mengingat kembali siapa yang telah datang ke dunia ini, siapa yang telah lahir ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa Allah yang datang untuk menjadi manusia, kita manusia nggak akan ada harapan. Jadi bisa dibilang ketika kita merayakan Natal, kita sedang merayakan datangnya harapan bagi kita umat manusia yang nggak sama sekali punya harapan. Itu aja sih mungkin. Ya, Aldo, ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pertanyakan tadi, menurut saya Natal ini juga merupakan satu event yang sangat spesial bagi kita umat Kristen untuk kembali mengingat loh bahwa ternyata Natal itu bukan cuma sekedar pohon Natal yang terang atau gimana pun, tapi juga mengingat bahwa kedatangan Tuhan kita ini loh yang menjadi spesial, dan kita harus bersukacita sebagai orang Kristen karena juru selamat itu datang untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa kita. Oke. Sebelum kita tutup, mengenai pohon Natal yang tadi Aldo tanyakan, kenapa sih harus pakai pohon cemara gitu ya? Tapi uniknya pohon cemara itu digunakan oleh orang Yahudi duluan loh. Misalnya kalau kita lihat di dalam Talmud Babilonia ya, Gitin 57a ayat yang ke-21, di sini dibunyi begini. Menarik, dalam tradisi Yahudi terdapat kebiasaan menanam pohon. Saat kelahiran anak perempuan, pohon cemara itu ditanam. Dan pada saat kelahiran anak laki-laki, pohon cedar ditanam. Ketika mereka siap menikah, 2 cabang dipotong dari setiap pohon untuk membentuk 4 tiang yang menopang kupah. Jadi
pohon-pohon dengan hiasan lampu-lampu itu bukan murni dari kekristenan juga. Ternyata itu juga sudah dilakukan sebelum orang Kristen melakukan, yaitu hari raya Hanukkah, pohon terang itu. Pohon kan hari Hanukkah itu hari raya Hari terang. terang. Maka pohon-pohon cemara tadi itu dihiasi dengan lampu-lampu. Nah, kita juga mengadopsi itu. Tapi maknanya sudah berbeda. Kalau mereka lampu terang mereka adalah hari raya Hanukkah, penabisan bait suci, kita lampu terang kita memperingati hari kelahiran Sang Terang Dunia. Yang kebetulan hari raya terangnya mereka Hanukkah dengan kelahiran Yesus itu bertepatan di bulan Desember pada musim dingin. Itu ya. Jadi jangan ada yang anti dengan pohon Natal karena memang itu ada sejarahnya gitu Betul. ya. Tuhan berkati. Penutup dari saya, Natal ini adalah momentum di mana kita bersuka cita, tapi juga adalah momentum di mana kita perlu merenungkan bahwa betapa besar kasih Tuhan atas kita, sehingga Ia yang duduk di atas para kerubim telah datang ke dunia ini menjadi sama dengan kita, menanggung penderitaan dan kehinaan kita, agar dengan jalan itu Ia membawa kita bisa kembali ke tempat di mana Dia sekarang berada. Oleh karena itu, teman-teman, selamat Natal, selamat menyusul tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.